Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita menyatukan hati kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan-Mu luar biasa di dalam kehidupan kami. Terima kasih selama seminggu ini Engkau telah menyertai kehidupan kami, memberikan kami nafas kehidupan sehingga kami masih dapat beribadah bersama-sama di sini Tuhan. Saatnya kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah pujian bagaimana kami naikkan ini hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu saja Tuhan. Biarlah Tuhan Kau hadir ibadah kami yang singkat ini Tuhan, dari awal menuju pada akhirnya. Kami mohon Roh Kudus menuntun dan memimpin kami dan menjamah setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan, untuk kami dapat dipulihkan, untuk kami dapat disembuhkan. Biarlah Tuhan ada sesuatu yang terjadi, ada sesuatu yang terjadi yang terbaik yang kami dapat pada saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Mari saudaraku kita menyatakan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan kita katakan, kemenangan terjadi di sini. God
bersama-sama ingin berdoa. Seperti apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk menjumpai Tuhan. Kita mau membukakan hati kita, pikiran kita untuk kita dibuka oleh firman-Nya. Agar kita bertumbuh, karena kita tahu hanya Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan saudaraku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya.
menjadi pengharapan kami, yang memberkati kami, yang memulihkan kami, bahkan menyembuhkan setiap pribadi kami. Bapa, pagi ini kami siap mendengarkan pesan firman. Berbicaralah atas setiap kami pagi hari ini. Roh Kudus, tolong setiap kami Bapa, untuk kami dapat memahami pesan dalam firman. Apa yang Tuhan mau kehendaki dalam setiap pribadi kami pada saat ini. Berbicaralah Bapa atas kami semua. Hamba-Mu yang penuh dengan kekurangan, Tuhan urapi dan Tuhan perlengkapi. Biarlah hamba-Mu bersembunyi hanya di belakang salib-Mu, dan hanya Engkau Tuhan yang dimuliakan dan ditinggikan lewat pemberitaan firman Tuhan yang hamba sampaikan pada saat ini. Demi dalam nama Yesus Kristus, aku serahkan jalannya pemberitaan firman Tuhan pagi hari ini. Haleluya, amin. Shalom, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Tidak terasa, saudara, kita sudah 7 bulan menjalani keadaan di mana pandemi COVID-19 ini terjadi menimpa seluruh keadaan di dunia ini. Saudara, dampak daripada keadaan ini, banyak orang mengalami hidup dihantui oleh rasa stres, rasa waspada, rasa ketakutan. Sehingga banyak hari-hari kalau kita melihat orang-orang hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasannya. Baik orang yang memiliki pekerjaan, dia memiliki kekhawatiran bagaimana 3 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan dengan pekerjaan saya. Jangan-jangan nanti kena PHK. Jangan-jangan nanti kantor kami tutup. Buat orang yang berusaha, berbisnis, begitupun juga banyak mereka ada dalam suatu keadaan kekhawatiran dan kecemasan. Kalau usaha seperti ini bagaimana nanti bulan ke depan atau waktu-waktu ke depan ini masih nggak bisa. Apakah masih bisa berjalan usaha ini? Buat orang yang berdagang juga di tengah situasi karena ekonomi yang lemah, mereka berpikir kekhawatiran menghantui mereka. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hari-hari ini banyak orang hidup di dalam kekhawatiran dan kecemasannya. Oleh karena itu, saudara kasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya berbicara mengenai hal kekhawatiran. Nah, saudara, suatu hari ada seorang jemaat Tuhan menelpon seorang hamba Tuhan sebagai gembalanya. Di malam hari, seorang ibu dengan status janda dengan 2 orang anak laki-lakinya. Sudah larut malam, ibu ini menelpon seorang hamba Tuhan ini. Dia ingin berkonseling. Lalu hamba Tuhan ini mengangkat telepon seorang ibu ini. Dia katakan, "Pak, saya tidak bisa tidur malam hari ini." "Kenapa, Bu?" "Ibu nggak bisa tidur." "Perasaan saya khawatir, cemas." Lalu sang pendeta ini tanya, "Khawatir karena apa, Bu?" "Ibu cemas, kenapa?" Dia bilang, "Saya khawatir, Pak, kalau nanti anak saya berumah tangga, menikah, anak saya ini tidak memperhatikan saya lagi, Pak, karena dia akan meninggalkan saya. Dan yang lebih saya khawatir lagi, nanti mantu saya juga akan menelantarkan saya, tidak mau merawat saya yang sakit-sakitan. Oleh karena itu saya cemas, khawatir, saya pikirkan, Pak." Saudara, sang pendeta ini bertanya, "Bu, apakah anak ibu hari ini sudah memiliki pacar?" "Belum, Pak." "Apakah anak ibu hari ini sudah bekerja?" "Belum bekerja, Pak." "Lalu apakah ibu hari ini dalam keadaan sakit?" "Tidak, Pak, saya sehat." "Lalu kenapa ibu memikirkan?" Lalu ditanya lagi seorang hamba Tuhan ini kepada sang ibu ini, "Apakah anak ibu sudah berumah tangga?" "Belum juga, Pak. Anak saya ini
hari ini ada di sebelah saya pas sedang tidur. Memang umur berapa anak ibu? Anak saya baru umur 7 tahun. Saudara, kita lihat bagaimana kekhawatiran seorang ibu terhadap anaknya. Anaknya baru umur 7 tahun, tapi dia sudah memikirkan jauh ke depan. Kalau anaknya nanti berumah tangga, takut anaknya nanti menelantarkan sang ibu, bahkan tidak mau merawatnya. Saudara terkasih dalam Tuhan, inilah yang kita namakan kekhawatiran. Kekhawatiran dalam kamus bahasa besar KBBI, saudara, dikatakan ada suatu keadaan di mana ya, keadaan yang belum pasti, bahkan belum terjadi, tetapi kita sudah pikirkan di hari ini. Lihat, sang ibu sudah memikirkan keadaan yang belum terjadi. Dia sudah memikirkan kalau anaknya nanti berumah tangga, nanti dia akan meninggalkan saya, tidak akan merawat saya, tidak akan mempedulikan saya. Padahal anaknya baru 7 tahun. Saudara kasih Tuhan, inilah kita berbicara kekhawatiran. Saudara, berbicara kekhawatiran, tidak ada seorang pun di dunia ini tidak pernah mengalami kekhawatiran. Baik saya, saudara, semua yang hadir di sini, saya percaya kita pernah mengalami yang namanya kekhawatiran. Baik tua, baik muda, baik kaya, baik miskin, baik bodoh, baik orang pintar, semua kita mengalami kekhawatiran. Pernah kita mengalami kekhawatiran. Nah, kenapa saya bilang orang bodoh, orang pintar, orang kaya, orang miskin, tua, muda mengalami kekhawatiran? Saya buktikan. Orang bodoh mengalami kekhawatiran karena kebodohannya, ketidaktahuannya, lalu dia takut dan mengalami kecemasan dan kekhawatiran. Karena kenapa? Karena ketidaktahuannya. Orang pintar khawatir kenapa? Karena kepintarannya, karena pengetahuan yang begitu jauh lebih maju, sehingga dia tahu segalanya, maka dia juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Orang muda bagaimana? Orang muda mengalami kekhawatiran karena dia melihat bagaimana masa depannya. Bagaimana nanti dia kalau bekerja bisakah? Bagaimana nanti dia berumah tangga dengan siapakah? Khawatir dia pikirkan. Orang tua khawatir karena kenapa? Orang tua udah umur 65 tahun. Dia khawatir, dia berpikir, Alkitab katakan 70 tahun umur manusia, selebihnya akan kesusahan. Dia takut, khawatir. Padahal umur baru 65. Dia berpikir dari sekarang. Artinya orang tua khawatir karena takut menghadapi kematian. Orang miskin khawatir karena dia khawatir akan kehidupan ke depannya. Saya mau makan apa? Nanti hidup bagaimana? Nanti bayar kontrakan bagaimana? Nanti bayar anak sekolah saya bagaimana? Ini orang miskin kekhawatirannya. Orang kaya khawatir. Dia bingung. Di tengah situasi keadaan seperti ini, bagaimana saya mengelola harta saya? Bagaimana saya menyimpan harta saya? Dia khawatir menyimpan hartanya. Dia bangun rumahnya dengan pagar yang tinggi. Dia bangun dengan sekelilingnya dipagari oleh kawat-kawat. Kurang pagar yang tinggi, kurang kawat-kawat melingkari tembok seluruh rumahnya. Dia taruh anjing yang galak. Masih kurang anjing lagi. Dia taruh satpam buat jaga rumahnya. Masih kurang juga satpam. Dia masih takut, masih khawatir. Dia taruh CCTV. Masih kurang CCTV. Dia taruh alarm dalam rumahnya. Masih kurang juga. Dia taruh pintu yang harus pakai akses card untuk masuk. Masih kurang juga, harta bendanya taruh dalam tanah, dia pendam, ditaruh dalam berangkas besi yang tebal. Lihat saudara, orang kaya khawatir akan harta bendanya. Itu harus dikatakan, semua kita manusia di muka bumi ini pasti pernah mengalami kekhawatiran. Karena kekhawatiran itu normal saudara. Secara psikologi itu normal terjadi atas manusia. Siapapun, tadi saya katakan tua, muda, miskin, kaya, bodoh, pintar, semua mengalami kekhawatiran. Nah pertanyaannya, kekhawatiran yang bagaimana? Yang ketika itu hadir dalam kehidupan saudara dan saya, kita bisa menghadapinya. Bahkan tampil sebagai pemenang di dalam kekhawatiran dalam hidupmu. Pagi ini, saya memberikan tema pemberitaan firman Tuhan dengan tema Say No pada kekhawatiran. Katakan
tidak pada kekhawatiran. Saudara, tadi saya katakan, secara psikologi, manusia, semua di muka bumi ini pernah yang namanya kekhawatiran. Lalu pertanyaannya, kalau kita menghadapi kekhawatiran itu normal, lalu apa yang Alkitab mau katakan ketika saudara dan saya ada di dalam situasi menghadapi kekhawatiran dan kecemasan? Apa yang Alkitab mau katakan mengenai kekhawatiran ini? Sehingga saudara mampu tampil sebagai pemenang di dalam keadaan kecemasan dan kekhawatiranmu. Engkau tetap setia, engkau tetap percaya, dan engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Apakah kita nggak boleh khawatir? Banyak orang bilang jangan khawatir, jangan. Ngomong gampang. Apakah cukup dengan tidak boleh khawatir? Oleh karena itu, saudara sekalian Tuhan, tadi saya katakan kekhawatiran itu normal terjadi. Yang tidak normal bagaimana kekhawatiran itu, Pak? Kekhawatiran yang tidak normal ketika kekhawatiran dan kecemasan itu hadir dalam hidup kita, menghantui, bahkan dia memenuhi kehidupan kita, membuat saudara hilang harapan, membuat saudara terganggu sendi-sendi kehidupan saudara. Saudara jadi merasa mual, pusing, ya, karena stres, kekhawatiran yang saudara hadapi. Saudara malas jadinya beraktivitas karena saudara memikirkan terus. Padahal sesuatu tadi saya katakan, kekhawatiran adalah sesuatu yang belum terjadi, belum pasti, tapi engkau sudah pikirkan di hari ini, dan dampaknya hilang pengharapanmu, mempengaruhi sendi-sendi kehidupanmu. Engkau bisa merasa mual, engkau pusing oleh dampak dari kecemasan kekhawatiran itu. Nah, saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pertanyaan buat kita, saat hari-hari ini banyak orang menghadapi kekhawatiran oleh keadaan situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini. Apa yang Alkitab katakan ketika saudara menghadapi hal kekhawatiran ini? Tadi saya katakan, kekhawatiran itu normal, semua pun bisa menghadapi ini. Tapi ketika tidak normal, engkau kehilangan harapan. Engkau melihat kekhawatiranmu lebih besar daripada pengharapanmu kepada Tuhan Allahmu. Itu tidak normal. Oleh karena itu, mari kita lihat apa yang Alkitab katakan dalam Injil Matius pasal yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayat 25 sampai yang ke-34. Saya akan bacakan ayat-ayat. Ayat yang ke-25 dikatakan, "Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian?" Saudara, tadi saya katakan tema pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah say no pada kekhawatiran. Mengapa kita katakan say no pada kekhawatiran? Alasan yang pertama di ayat yang ke-25 ini, yang menjadi dasar daripada apa yang Alkitab mau katakan ketika kita ada di dalam kekhawatiran dan kecemasan hidup kita. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini perikop ini dalam Matius 6 ini, Yesus sedang mengajarkan kepada murid-murid saat itu dengan judul perikop hal kekhawatiran. Artinya apa, saudara? Yesus ingin menyampaikan kepada murid-murid yang saat itu juga mereka itu seperti manusia pada umumnya, seperti saudara dan saya. Seringkali kita menghadapi kecemasan, seringkali kita juga menghadapi kekhawatiran di dalam perjalanan hidup kita ini. Oleh karena itu Yesus ajarkan kepada murid-murid bagaimana saat engkau ada dalam kekhawatiran dan kecemasan hidupmu, bagaimana engkau dapat menghadapinya dan engkau dapat tampil sebagai pemenang di dalam kekhawatiran yang engkau hadapi hari ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi dikatakan, mengapa kita katakan say no kepada kekhawatiran? Di ayat 25, perhatikan saudara. Di ayat yang ke-25 dikatakan, ada dua hal yang menyebabkan orang khawatir. Apa yang disampaikan ayat 25? Yang pertama dikatakan, janganlah khawatir akan hidup. Yang pertama. Yang kedua, janganlah khawatir akan tubuhmu. Ini yang disampaikan oleh Yesus. Janganlah kau khawatir akan hidupmu.
Jangan engkau khawatir akan tubuhmu. Apa maksud ini saudara yang disampaikan? Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau kita perhatikan apa yang disampaikan Yesus, dua hal ini, kekhawatiran manusia akan hidupnya, kekhawatiran manusia akan tubuhnya. Di sini kita melihat jelas sekali saudara, bahwa mengapa saudara dan saya tidak boleh mengalami kekhawatiran atau say no khawatir. Karena dari dua alasan yang tadi disampaikan, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan tubuhmu. Artinya bahwa hidupmu itu, tubuhmu itu jauh lebih penting, jauh lebih berharga dibandingkan makanan dan pakaian. Perhatikan saudara. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu dan akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir akan pada tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Perhatikan saudara. Kalau yang terpenting dan berharga Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Hidupmu Tuhan berikan, tubuhmu Tuhan berikan. Ini jauh lebih penting, Alkitab katakan, dibandingkan makanan dan pakaian. Lalu kalau hari ini orang ada dalam situasi kekhawatiran dan kecemasan, ayo kita berpikir lewat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa hal yang terbaik, yang terpenting Tuhan sudah taruhkan, Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Hidupmu Tuhan berikan, tubuhmu Tuhan berikan. Masa makanan pakaian Tuhan tidak sediakan dalam diri kita? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, kalau Allah saja mau memberikan hidup dan tubuh yang penting dikatakan oleh Alkitab, maka Ia juga pasti mau memberikan makanan pakaian yang Alkitab bilang tidak lebih penting daripada tubuh dan hidup. Saudara, saya kasih ilustrasi. Kalau seorang orang tua ingin memberikan pendidikan yang terbaik, itu penting buat anak-anaknya. Anaknya disekolahkan di tempat yang terbaik, yang terbagus. Apakah cukup didaftarkan untuk sekolah? Orang tua bertanggung jawab juga menyiapkan peralatan sekolahnya. Orang tua juga bertanggung jawab menyiapkan juga untuk biaya-biaya sekolahnya, ongkosnya dan lain-lainnya. Artinya apa saudara? Kalau Allah Bapa di surga memberikan kita hidup yang berharga, tubuh yang berharga, Dia juga berjanji memberikan juga makanan dan minum kebutuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, kalau engkau hari ini juga ada dalam situasi keadaan yang khawatir, cemas akan hari-hari hidupmu, ingat ayat ini. Yang terbaik, yang terbesar, dan yang terpenting Tuhan sudah berikan dalam hidupmu. Masa di luar itu Tuhan juga tidak memberikan dalam hidupmu? Mari renungkan saudara, sehingga engkau bisa memahami, engkau bisa menjalani hari-harimu tanpa engkau kalah menghadapi kecemasan dan kekhawatiran ini. Yang kedua saudara, yang kedua dikatakan, mengapa kita katakan say no kepada kekhawatiran, katakan tidak kepada kekhawatiran? Kalau yang pertama, karena Tuhan Allah kita sudah memberikan yang terpenting dalam hidup kita, itu hidup dan tubuh kita itu jauh lebih berharga, bernilai. Nah yang kedua, kenapa kita katakan say no kepada kekhawatiran? Ayat yang ke-26, mari kita perhatikan. Pandanglah burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Saudara, Alkitab menggambarkan kenapa kita tidak boleh khawatir. Digambarkan oleh burung. Burung dikatakan di sini apa? Bukankah dikatakan dalam buku, bukankah dia tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung? Tapi burung tetap Tuhan pelihara. Saudara, bukannya burung tidak menabur, tidak menuai, bukannya burung tidak bekerja, saudara. Tentu untuk mencari makan burung harus terbang, nggak bisa dia diam sendiri, saudara.
Dia bekerja, dia terbang itu bekerja, saudara. Dia terbang mencari makanan itu bekerja. Tetapi Alkitab katakan, digambarkan bahwa digambarkan di sini ayat 26, digambarkan oleh burung yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal, tapi tetap Tuhan pelihara saudara dan saya melebihi daripada burung yang terbang di udara. Karena saudara dan saya diciptakan mulia dan berharga. Hidup saudara Tuhan ciptakan mulia dan berharga. Bahkan Alkitab katakan segambar dan serupa dengan Allah. Kalau saudara hari ini Tuhan ciptakan berharga dan mulia, segambar dan serupa dengan Allah, artinya saudara ciptaan yang sempurna Tuhan ciptakan, saudara tidak boleh malas-malasan. Saudara tidak boleh angkat kaki lalu Tuhan kirim berkat makanan. Tidak, saudara. Saudara harus melebihi burung di udara itu. Karena saudara lebih mulia dan lebih berharga. Dan saudara cuma segambar dan serupa. Jadilah pribadi yang segambar dan serupa itu. Hidup bertanggung jawab. Hidupmu kerja keras. Hidupmu harus giat di dalam bekerja. Maka engkau akan melihat bagaimana penyertaan dan pemeliharaan Tuhan itu di dalam kehidupan saudara. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jadi saya kasih ilustrasi juga. Kalau saudara mungkin di rumah punya seorang asisten rumah tangga, atau saudara memelihara binatang piaraan, saya mau tanya, asisten rumah tanggamu kamu kasih makan tidak? Pasti dikasih makan setiap hari. Hewan piaraanmu dikasih makan tidak? Pasti dikasih makan. Saudara, saudara melebihi daripada hewan piaraan. Bapa di surga memiliki hidup kita. Itu begitu menganggap saudara dan saya begitu mulia dan berharga. Pasti hidupnya Tuhan pelihara dan Tuhan serta. Kalau kita memiliki pikiran dan pemahaman seperti apa yang Alkitab katakan mengenai hal kekuatan ini, mengapa engkau hari ini khawatir dan cemas melihat keadaan yang belum tentu pasti dan belum tentu terjadi, tapi kau sudah pikirkan di hari ini? Ingat saudara, dua ayat tadi menggambarkan bahwa tubuh dan hidup yang terpenting Tuhan sudah berikan. Pribadimu melebihi daripada burung di udara. Tuhan ciptakan engkau lebih berharga, segambar dan serupa. Engkau jauh bernilai dibandingkan burung di udara. Harusnya engkau tidak cemas lagi. Engkau tidak khawatir lagi. Mengapa? Kalau engkau khawatir, engkau tetap memiliki pengharapan di dalam Kristus. Tetap setia mengiring Tuhan dan tetap percaya bahwa janji Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan nyata dalam hidupmu. Khawatir is okay, tapi engkau tidak kalah menghadapi kekhawatiran karena engkau memiliki pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita katakan say no kepada kekhawatiran? Alasan yang ketiga, kita baca ayat yang ke-27. Dikatakan demikian ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak orang memikirkan cemas akan kekhawatirannya, dipikir, padahal belum tentu ada, padahal belum tentu terjadi, padahal belum tentu pasti keadaan itu. Tapi dia pikir hari ini, dia pikir. Alkitab katakan dalam ayat 7, apa yang kita pikirkan, apa yang kita khawatirkan dan cemaskan, itu tidak mengubah keadaan hidupmu. Kalau hari ini engkau ada dalam keadaan cemas, khawatir, memikirkan, seperti yang tadi saya kasih contoh, sang ibu, dia khawatir nanti anaknya tidak merawatnya, dia khawatir nanti mantunya tidak merawatnya kalau dia sakit. Padahal sakit pun tidak hari ini. Padahal anaknya pun juga belum berkeluarga. Padahal anaknya baru umur 7 tahun. Saudara, berubah kan keadaan yang dipikirkan? Tidak. Jadi saya mau simpulkan, kalau engkau hari ini ada dalam suatu keadaan kecemasan dan kekhawatiran, dan kau pikirkan, kekhawatiran dan kecemasan tidak mengubah keadaanmu. Saudara, kekhawatiran kita tidak mengubah keadaan hidup saudara dan saya. Kekhawatiran kita juga tidak dapat menambah hidup kita barang satu hari pun. Bahkan kekhawatiran kita tidak akan membuahkan hasil apapun. Tetapi saya mengatakan,
kekhawatiran dan kecemasanmu akan menghilangkan damai sukacita yang Tuhan taruhkan dalam hidup saudara dan saya. Ketika engkau ada dalam situasi kekhawatiran dan kecemasan, pengharapanmu hilang. Damai sukacita yang Tuhan taruhkan hilang. Yang ada kecemasan menghantui dalam hidupmu, sehingga engkau hilang pengharapanmu kepada Tuhan Allah. Jadi saya mengingatkan, ketika engkau ada dalam suatu kekuatan yang terus engkau pikirkan, itu tidak akan mengubah situasi keadaan hidupmu. Dan ingat juga saudara, kekhawatiran yang engkau pelihara dan terus engkau pikirkan, itu adalah sarana ampuh untuk iblis bekerja melemahkan dan melumpuhkan anak-anak Tuhan agar tidak memiliki pengharapan di dalam Kristus Yesus. Saudara, kita lihat, kalau engkau hari ini berhari-hari hidup dalam kecemasan dan kekhawatiranmu, itu adalah salah satu sarana iblis membuat iblis melemahkan dan melumpuhkan kita agar kita tidak memiliki pengharapan lagi di dalam Kristus Yesus. Jadi hal yang ketiga yang tadi saya sampaikan, kalau yang pertama, bahwa tubuh dan hidup itu yang terpenting Tuhan sudah taruhkan buat kita. Tuhan sudah berikan, mengapa engkau khawatir? Kalau burung di udara dan Tuhan ciptakan saudara lebih berharga, lebih bernilai daripada burung di udara, mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau cemas? Engkau adalah gambaran dan rupa Bapa. Engkau lebih mulia, engkau lebih berharga. Kenapa engkau cemas? Tuhan pelihara hidupmu. Kalau burung di udara Tuhan pelihara, apalagi engkau sebagai ciptaan yang begitu mulia, pasti Tuhan pelihara, saudara. Yang ketiga, saya mau ingatkan tadi, saudara, kekhawatiran tidak mengubah keadaan di dalam hidupmu. Kecemasan yang kau pikirkan tidak mengubah dalam keadaan hidupmu. Bahkan malah merusak keadaan dalam hidupmu, sukacita, damai, sejahtera yang Tuhan taruhkan. Pengharapanmu hilang oleh karena kekhawatiran yang menghantui, menguasai seluruh sendi-sendi kehidupan saudara. Ini yang ketiga, saudara. Jadi kalau hari ini kau khawatir karena keadaan yang belum pasti, belum terjadi, tapi engkau sudah pikirkan di hari ini, saudara sendiri yang rugi. Saudara sendiri yang mengalami kerugian. Nah, hal yang keempat yang mau saya sampaikan, di dalam ayat ke-28 sampai ke-30 Alkitab katakan demikian. Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo, dalam segala hal kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara perhatikan, Alkitab kembali menggambarkan dengan bunga bakung di ladang dan rumput di ladang mengenai hal kekhawatiran ini. Kalau bunga bakung di ladang dan rumput di ladang, Alkitab katakan didandani, dipelihara. Apalagi engkau, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saudara dan saya jauh lebih bernilai dan jauh lebih berharga dibandingkan bunga bakung di ladang dan rumput di ladang. Mengapa? Saudara, rumput di ladang kita katakan hari ini tumbuh, esok bisa layu, hilang. Bunga bakung di ladang, berapa lama dia bisa bertahan? Hidupmu, hidup saya, yang Tuhan taruhkan, yang Tuhan berikan, kehidupan kekal yang Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ini menunjukkan apa, saudara? Hidup saudara dan saya, Tuhan berikan itu jauh lebih berharga dibandingkan bunga bakung di ladang dan rumput-rumput di ladang yang dikatakan Tuhan dandani loh. Bunga bakung aja Tuhan dandani, rumput aja Tuhan dandani, sementara. Tapi engkau yang berharga, mulia, segambar dengan ciptaan Allah, Tuhan
lebih lagi memelihara hidupmu, bahkan sampai pada kehidupan kekal pun Tuhan siapkan buat saudara dan saya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kalau kita katakan tadi, Pak, emang nggak boleh khawatir? Khawatir itu normal. Yang tidak normal itu adalah ketika kekhawatiran itu menghantui seluruh sendi kehidupan yang membuat engkau menjadi hilang pengharapan di dalam Kristus, yang membuat engkau mempengaruhi aktivitas kehidupan. Engkau mulai merasa pusing, engkau mulai merasa muak, engkau mulai merasa sakit, engkau mulai merasa aktivitasmu jadi terganggu oleh karena kekhawatiran yang dalam hidup. Ini yang tidak boleh. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, hal yang kelima yang saya mau sampaikan, mengapa kita katakan say no kepada kekhawatiran. Alasan yang kita mau sampaikan di dalam ayat yang ke-30 dikatakan demikian. Jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang yang kurang percaya? Alasan yang kelima, saudara, ketika engkau ada dalam suatu kekhawatiran dan kecemasan yang membuat engkau hilang pengharapan kepada Tuhan Allahmu, Alkitab katakan jelas sekali, hai engkau orang yang kurang percaya. Khawatir, cemas adalah tanda adalah orang kurang percaya. Jadi kalau engkau hari ini memiliki kekhawatiran yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan yang mempengaruhi sendi-sendi kehidupanmu, membuat engkau hilang pengharapan, engkau membuat engkau menjadi hilang pengharapanmu kepada Tuhan Allahmu, Alkitab jelas katakan itu adalah tanda orang kurang percaya, orang tidak beriman. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, apakah mungkin engkau hari ini ada dalam situasi hal seperti itu? Kecemasan begitu menghantui hidupmu, kekhawatiran begitu mempengaruhi keadaan hidupmu hari ini. Ingat, Alkitab katakan itu adalah tanda orang kurang percaya. Oleh karena itu, beberapa ayat saya sudah sampaikan sebelumnya. Mengapa engkau harus khawatir? Kalau engkau adalah pribadi ciptaan Tuhan yang terpenting dan berharga dan mulia dan segambar dengan Allah, Tuhan pelihara hidupmu, Tuhan jagai hidupmu. Mengapa engkau khawatir? Mengapa engkau cemas? Saudara, yang ke-6 saya mau sampaikan alasan mengapa say no, kita katakan say no pada kekhawatiran. Perhatikan ayat yang ke-34, apa yang menjadi alasan ayat ke-34 ini. Dikatakan demikian dalam ayat yang ke-4. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saudara, ketika Yesus mengajarkan ini kepada murid-muridnya mengenai hal kekhawatiran, yang dia mau sampaikan, mengapa saudara dan saya katakan tidak kepada kekhawatiran? Bapak Ibu, dari ayat 34 ini kita mendapatkan pesan bahwa sikap khawatir kita akan hari esok yang belum tentu pasti terjadi, ya, yang belum pasti, belum tentu pasti terjadi keadaan itu, menyebabkan saudara dan saya memikul beban yang terlalu berat. Oleh karena itu, Alkitab jelas sekali mengatakan bahwa kesusahan sehari hanya untuk sehari. Ya, kalau engkau hari ini memikirkan beban yang belum tentu terjadi di kapan tahu waktu, tapi engkau sudah pikirkan hari ini, kewalahanlah hidupmu, beratlah langkahmu, beratlah pikiranmu. Oleh karena itu, kesusahan sehari cukup sehari. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa saudara dan saya tidak boleh khawatir dan kita katakan say no pada kekhawatiran? Karena ketika engkau berpikir sesuatu yang masih jauh dan belum tentu terjadi di hari ini, engkau akan berat beban hidup, akan berat pikiranmu. Saya ngasih ilustrasi saudara seperti ini. Kalau saudara hari ini mau menebang hutan yang luas, menebang pohon dalam suatu hutan yang luas, engkau begitu melihatnya saja hutan yang luas itu dengan pohon yang lebat,
Engkau berpikir, bagaimana saya menebangnya ya? Segini lebat dan luasnya hutan ini. Beratlah bebanmu, beratlah pikiranmu. Tapi mari kita coba fokuskan engkau hari ini. Fokuskan pada satu pohon. Perhatikan, mulai dari satu pohon itu, fokuskan. Maka selesai satu, yang kedua, selesai yang kedua, yang ketiga. Begitulah hidup. Kesusahan sehari hanya cukup buat sehari ini saja. Jangan engkau berpikir memikirkan kesusahan di minggu depan, setahun lagi, bahkan bertahun-tahun yang akan depan. Engkau akan memiliki beban pikiran yang berat. Oleh karena itu, saudara terkasih dalam Tuhan, hal yang keenam tadi saya sudah sampaikan. Mari, mengapa saudara dan saya katakan tidak kepada kekhawatiran? Karena kesusahan sehari hanya cukup sehari. Tuhan katakan di dalam kebenaran firman. Hal yang terakhir di luar daripada kebenaran firman Tuhan. Mengapa kita katakan say no kepada kekhawatiran? Saudara, ketika engkau memikirkan sesuatu yang belum pasti terjadi, ya, engkau sudah pikirkan di hari ini, engkau merasa cemas, engkau merasa khawatir, itu akan mengakibatkan suatu stres. Ketika engkau stres, maka saraf dalam tubuh itu mengirim pesan ke dalam otak. Lalu otak mengirim pesan lagi kepada seluruh jaringan saraf dalam tubuhmu. Dan ketika itu terjadi, maka reaksi tubuhmu, engkau mulai mengalami apa? Pusing-pusing. Engkau mulai mengalami apa? Mual-mual, muntah. Engkau mulai mengalami apa? Napasmu berdetak, jantungmu berdetak, napasmu pendek langsung. Bahkan ada orang yang stres karena khawatir, badannya mulai gatal-gatal. Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus, perubahan itu menghambat pencernaan dan respon kekebalan tubuh. Ketika respon mulai mual, mulai pusing, jantung berdetak, napas pendek, ini adalah reaksi daripada ketika engkau stres, saudara. Dan ini mengakibatkan apa, saudara? Imunitas tubuhmu, imun dalam tubuh kita semakin drop, semakin tidak berdaya. Akhirnya apa, saudara? Menghasilkan suatu keadaan kondisi sakit penyakit menimpa dalam hidup. Saudara, kita lihat kekhawatiran dan kecemasan yang kau hantui dalam hidupmu terus mengakibatkan suatu kondisi penyakit karena imun tubuhmu melemah. 7 hal saya sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau engkau hari ini ada dalam situasi keadaan seperti ini, oleh karena keadaan dunia hari ini menimpa pandemi COVID-19, orang banyak mengalami hidup di dalam kondisi kekhawatiran dan kecemasan hidupnya. Alkitab sudah katakan hari ini, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jikalau engkau ada di dalam kecemasan hidupmu, oleh karena keadaan mungkin berpikir, bagaimana dengan pekerjaan saya, bagaimana dengan keluarga saya, bagaimana dengan usaha saya, bagaimana dengan bisnis saya. Engkau mulai hari berpikir, terus berpikir. Padahal itu belum tentu terjadi, saudara. Apakah tidak boleh kita khawatir? Tadi saya katakan, boleh engkau khawatir sesaat. Tapi kalau kekhawatiranmu melebihi rasa percayamu kepada Tuhan Allahmu, ini yang saya katakan, tidak boleh pada kekhawatiran. Karena itu akan menghilangkan sukacita damai sejahtera yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan. Dan hilang pengharapan kepada Tuhan Allah. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ingat apa yang tadi saya sampaikan. Hidup dan tubuh yang penting Tuhan sudah taruhkan. Mengapa engkau khawatir? Artinya, yang terpenting saja Tuhan beri. Apalagi di luar daripada itu, saudara. Di tengah situasi Tuhan pelihara, Tuhan jaga hidupmu. Jangan menghantui kekhawatiran itu berlebihan dalam hidupmu. Bahkan gunung di udara jauh daripada kehidupan saudara dan saya, karena engkau diciptakan berharga, mulia dan segambar dan serupa. Itu pun burung di udara Tuhan pelihara. Apalagi saudara dan saya. Pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan kawal hidupmu, Tuhan pelihara, Tuhan sertai hidupmu. Mari saudara, renungkan pada firman ini ketika kau ada dihantui oleh rasa kekhawatiran.
Engkau Tuhan begitu baik. Kalau yang terpenting Tuhan sudah taruhkan. Kalau burung di udara saja Tuhan pelihara, apalagi hidupku. Pasti Tuhan jaga, pasti Tuhan pelihara. Kekhawatiran juga tidak mengubah keadaan hidupku yang engkau pikirkan. Karena kekhawatiran akan menghilangkan, melemahkan pengharapanmu kepada Tuhan Allah. Kekhawatiran tidak mengubah keadaan apapun dalam hidupmu ketika engkau ada dalam kecemasan kekhawatiran. Kalau bunga bakung di ladang dan rumput di ladang saja Tuhan pelihara, Tuhan dadanya Anda katakan, apalagi hidup. Melebihi bunga bakung di ladang, melebihi rumput di ladang yang hanya sesaat umurnya, Tuhan berikan kekekalan dalam hidup. Mengapa engkau khawatir? Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, ketika engkau khawatir, menunjukkan engkau sedang tidak percaya akan Tuhan Allahmu, akan janji pemeliharaannya, akan janji penyertaannya. Ingat itu saudara. Ketika kekhawatiranmu melebihi pengharapanmu pada Tuhan, ketika kekhawatiranmu mempengaruhi sendi-sendi kehidupanmu, Alkitab katakan, hai engkau orang kurang percaya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kekhawatiranmu hanya untuk satu hari. Hari esok mempunyai kesusahan tersendiri lagi. Oleh karena itu, setialah engkau menjalani kehidupan dengan berpengharapan kepada Kristus. Mari, saudara terkasih dalam Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi sumber kekuatan. Saat engkau hari-hari ini mungkin ada dalam kelemahan, engkau ada kecemasan, ketakutan, kekhawatiran menghantui, ingat apa yang Yesus ajarkan pada murid-muridnya mengenai hal kekhawatiran ini. Dia Allah yang setia, Dia Allah yang memelihara hidupmu. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Pegang janjinya dalam 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiran, sebab Ia yang memelihara hidupmu. Ini adalah suatu janji yang Tuhan katakan buat saudara dan saya. Ingat, minta Roh Kudus. Ketika engkau ada dalam kecemasan hidupmu hari ini, ketika engkau ada dalam keadaan khawatir hari ini, engkau minta Roh Kudus tolong kuatkan engkau, mampukan engkau untuk tetap percaya dalam kebenaran firman yang disampaikan hari ini, bahwa Dia Tuhan yang berjanji, yang menyertai hidupmu sampai selama-lamanya. Kiranya kebenaran firman Tuhan pagi hari ini menjadikan kekuatan buat saudara dan saya. Bagaimana kita melalui hari-hari hidup kita. Jika engkau ada dalam kecemasan kekhawatiran, engkau tetap tampil sebagai pemenang dalam hidup. Katakan kiri kanan, say no pada kekhawatiran, say no pada kekhawatiran. Jadilah pemenang atas kekhawatiran hidupmu, karena Tuhan Allah yang memelihara dan menyertai akan hidupmu. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak dan Bapak. Kita akan menutup ibadah kita. Mari saudara-saudara, kita menyanyikan pujian satu-satunya yang kau pernah. Satu-satunya sumber pengharapan.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita menerima doa berkat, mari kita bersama-sama kita mengikrarkan iman pengakuan rasuli seperti apa yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja sepanjang zaman. Mari kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai saat hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang